Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Lah, sehat. Doa dulu nggih. Silakan dipimpin berdoa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke. Terima kasih sudah mimpin berdoa Mas Hafid. Iya, Pak. Kita akan presensi dulu nggih. Di Tama. Hadir, Pak. Aji. Hadir. Untuk presensinya Anda sudah tergabung di Google Classroom kan? Tinggal masukkan presensinya. Linknya di sini sudah ada. Kemarin masih ingat tidak kita membahas apa? atletik, Pak. Untuk tujuan pembelajarannya dulu. Jadi dengan Anda mempelajari pengukuran kecepatan dan kelenturan, harapannya itu Anda bisa mengemukakan konsep pengukuran kecepatan dan kelenturan yang terkait dengan kebugaran jasmani secara benar. Apa toh manfaat kita mempelajari kelenturan dan kecepatan ini? Yang pertama, manfaat kelenturan itu yang jelas tubuh kita itu akan menjadi baik sehingga dapat membantu Anda mengurangi resiko cedera. Selain itu juga bisa meningkatkan suplai darah dan nutrisi ke persendian. Peta konsepnya dulu. Untuk kebugaran jasmani itu dua saja, yaitu kelenturan dan kecepatan. Bisa dibantu dibaca. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani atau physical fitness dapat diartikan sebagai kondisi jasmani yang menggambarkan kebugaran jasmani atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Oke, tolong dibantu, Mas. Iya, Pak. Pengertian kelenturan. Kelenturan adalah kelembutan otot dan kemampuannya untuk meregangkan cukup jauh. Latihan kelenturan bermanfaat untuk memungkinkan kesendian, beraksi dan lengkap dalam jarak yang normal. Dan dari gerakan tersebut dapat menyebabkan cedera. Kemudian yang selanjutnya ke tujuan tes pengukuran dan kelenturan. Tujuan tes pengukuran kelenturan. Tujuannya untuk mengukur daya kelenturan otot-otot punggung dan hamstring serta sendi-sendi vertebra. Yang pertama itu ada kelenturan umum. Yang pertama itu ada latihan pergelangan tangan. Kelenturan khusus. Nah, untuk kelenturan khusus itu gerakannya yang pertama bisa dengan memutar pergelangan tangan dan bahu. Kemudian untuk tes pengukuran kelenturan itu kita akan menggunakan dengan alat yang namanya dengan tes side and rest test. Pelaksanaannya itu Anda tinggal duduk selonjor, kedua kaki lurus, rapat, selonjor. Kemudian kedua tangan saling bertumpu. Misalkan tangan yang kanan di bawah, tangan kiri di atas. Kemudian membungkuk sejauh mungkin lurus ke depan sehingga menggeser garis skala yang berada di
di meja papan itu. Kita lihat videonya dulu ya. Nah, ini contoh tes pengukuran menggunakan test set and rise. Nah, bisa dilihat ya. Bisa dilihat tidak? Nah, ini tabel hasilnya. Karena Anda itu SMK berarti usianya antara 16 sampai 19 tahun ya. Dan nanti misalnya Mas Aji, misalnya Mas Aji tadi dalam melakukan tes side and rest tadi mendapat jarak 10 cm. Berarti Mas Aji masuk kategori yang ini sedang. Pengertian kecepatan speed. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan kesinambungan dalam bentuk yang sama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tujuan tes pengukuran kecepatan. Tes kecepatan bertujuan untuk mengukur kecepatan lari dalam melakukan suatu gerakan dalam waktu singkat. Nah, untuk bentuk latihan kecepatan ini, yang pertama bisa dengan lari mengubah-ubah kecepatan. Nah, sekarang ke tes pengukuran kecepatan dengan lari 60 meter. Kenapa toh kok pakai tesnya lari 60 meter? Karena dilihat, ini kan ada kelompok umur. Karena Anda anak SMK, berarti Anda menggunakan umurnya antara 16 sampai 19 tahun. Berarti jarak yang ditempuh untuk putra adalah 60 meter dan putri 60 meter. Nah, sekarang ya, jadi Anda perhatikan videonya dari start melayang, ada banyak gerak berlari secepat-cepatnya sampai garis finish, ada yang mengukur waktunya. Mas Ferista itu lari jarak 60 meter mendapatkan waktu 10 detik misalnya. Berarti Mas Ferista itu masuk kategorinya apa? Kurang. Iya, kurang. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu untuk materinya. Nah, sekarang kita masuk ke tanya jawab. Nah, tadi dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira kalau masih ada yang belum jelas, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Mas, monggo. Jenis olahraga apakah yang dominan menggunakan kelenturan dan kecepatan? Oke. Voli sama sepak bola, Pak. Siapa ini? Saya akan membantu menjawabnya, Pak. Ya, silakan. Tari, bulu tangkis, renang, bola, serta senam lantai, loncat indah. Saya, Pak. Ya, Mas Bayu, silakan. Mengapa perlu mempelajari kelenturan dan kecepatan? Jadi pertanyaannya, mengapa perlu mempelajari kelenturan dan kecepatan? Jadi itu karena dapat memperbaiki sikap tubuh, membantu meraih prestasi dalam suatu cabang olahraga, menghindari terjadinya cedera pada persendian. Kelompok yang pertama itu materinya kelenturan. Kemudian anggotanya itu yang pertama Aditama, Dani, Aep, Aji, kemudian Mas Elisa, Mas Firman. Kemudian yang kelompok kedua itu materinya kecepatan. Yang anggotanya itu ada Mas Ferista, Mas Bayu, Hafid, Mas Fauzan, sama Mas Irwan. Sekarang silahkan presentasi untuk
Kelompok 1. Silakan, siapa kelompok 1 mau presentasikan? Monggo. Saya, Pak. Siapa nih? Pak. Oh ya, Mas Aep. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aep Stanto dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Dari hasil pengamatan dan temuan video, maka kelompok 1 akan mempresentasikan sebagai berikut. Untuk definisi kelenturan. Kelunturan merupakan kelembutan otot dan kemampuannya untuk memeregang cukup jauh. Saya, Pak. Ya, Mas Ferista, monggo, silakan. Bagaimana jika alat tes sheet and grid itu tidak? Ya, monggo, Mas. Kita dapat memodifikasi alat ukur itu. Caranya dengan memanfaatkan meja sama penggaris 30 cm. Dari hasil pengamatan dan temuan video, maka kelompok 2 akan mempresentasikan sebagai berikut. Definisi kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan keseimbangan dalam bentuk yang sama dan waktu yang singkat-singkatnya. Terima kasih. Itu tadi diskusi kelompok 2. Silakan yang belum jelas mau ditanyakan, monggo. Ini saya mau tanya tentang kenapa tes kecepatan ini yang dipakai lari jarak 60 meter. Sesuai kelompok umur usia 16 sampai 19 tahun untuk jarak putra lari 60 meter dan putri 60 meter. Kumpulkan. Itu tadi yang pertama Anda melakukan pengukuran kelentukan, yaitu dengan kecepatan Anda lari 60 meter. Nanti kemudian digabung, dijadikan satu, kemudian baru diupload di linknya sini. Jangan lupa kita simpulkan dulu. Jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini, yang pertama itu tolong Mas Fauzan kesimpulannya dibaca. Yang pertama apa? Jangan lupa yang pertama tadi presensi. Anda jangan lupa melakukan presensi melalui Google Classroom. Maksimal juga nanti malam jam 12 segera diisi. Itu nanti akan sebagai saya nilai untuk nilai afektifnya sikap Anda. Jadi dalam penilaian sikap nanti saya ambil juga dari waktu presensi itu dan juga keaktifan Anda tadi dalam bertanya maupun menanggapi pertanyaan. Kemudian yang kedua untuk nilai keterampilan. Tadi untuk nilai keterampilan bisa dengan mengupload video gerakan yang sudah Anda buat tadi, diupload maksimal jam 12. Kemudian dan juga untuk nilai pengetahuannya nanti tolong untuk hasil presentasinya nanti bisa dikirim atau diupload, bisa pakai Classroom tadi atau bisa nanti dikirim japri lewat WA saya. Minggu depan jangan lupa kita akan mempelajari yaitu senam melantai, yaitu materinya guling depan dan guling belakang. Pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan Mas dipimpin berdoa. Ya, Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.